Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari ZK Digital bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua. Insya Allah kita akan bahas usaha-usaha yang evergreen yang ada di dunia ini ya, yang cocok untuk Anda usahakan dan kemudian bisa menghasilkan profit untuk Anda. Seperti apa usaha evergreen? Berikut ini. Yang namanya usaha itu kan tentu kita perlu mengenal manusia ya. Sebelum kita masuk jenis usaha evergreen, kami perlu menjelaskan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Setidaknya ada dua jenis kebutuhan pokok yang diperlukan manusia. Yang pertama, kebutuhan pokok individu. Nah, ini mungkin kita sudah kenal semua terkait dengan sandang, papan, pangan, juga terkait dengan pakaian, itu masuk kebutuhan pokok individu. Yang kedua, kebutuhan pokok masyarakat itu kan. Nah, ini berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Nah, kalau kita bicara usaha yang evergreen itu kan, itu usaha yang berkaitan dengan dua kebutuhan pokok tersebut itu kan. Contoh untuk kebutuhan pokok individu, orang memerlukan rumah seperti itu. Maka usaha-usaha yang berkaitan dengan rumah itu pasti akan dibutuhkan orang selama manusia hidup, selama manusia ada di dunia ini itu kan. Pembuatan rumah, usaha untuk penyediaan kusen pintu, jendela dan sebagainya akan diperlukan terus-menerus. Nah, mungkin nanti yang berbeda dari sisi teknologi dari waktu ke waktu. Kalau dulu rumah itu dibuat sederhana, nanti suatu saat bisa jadi rumah itu dibuat dengan konsep yang lebih modern. Misalnya rumah itu plug and play itu kan, terus kemudian kalau ingat Dragon Ball itu kan, film Dragon Ball itu tinggal dilemparkan terus tinggal jadi rumah itu kan, walau bisa jadi satu saat ada kondisi seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya yang terkait dengan usaha yang berkaitan dengan makanan. Usaha yang evergreen yang berkaitan dengan makanan, misalnya kita jual cemilan, kita jual makan nasi kotak itu kan untuk keperluan karyawan itu kan, untuk keperluan anak sekolah itu kan, itu pasti akan diperlukan. Nah, itu usaha evergreen yang berkaitan dengan kebutuhan pokok individu. Nah, ada lagi usaha evergreen yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat itu kan. Contohnya apa? Contohnya pendidikan ya. Ketika Anda menjual jasa pendidikan itu kan, orang akan memerlukan terus-menerus dari waktu ke waktu. Seperti itu kan, anak-anak perlu belajar membaca menulis, Anda sediakan jasa itu, orang akan membutuhkan itu karena dari waktu ke waktu orang pasti membutuhkan kemampuan membaca menulis seperti itu. Jadi kalau sahabat semua membuka usaha pendidikan di semua jenjang, kalau di Indonesia ya, SD, SMP, SMA, kuliah itu kan, bahkan yang nanti pendidikan non formal akan selalu dibutuhkan oleh manusia seperti itu. Nah, berikutnya ada usaha yang evergreen itu yang berkaitan dengan kesehatan. Itu misalnya itu kan terkait dengan herbal, terkait dengan farmasi, terkait dengan rumah sakit itu kan, orang akan membutuhkan itu terus-menerus itu kan, namanya masih di dunia. Nah, ada kemungkinan manusia untuk sakit dan orang akan sukarela untuk membayar mahal ketika mereka sakit. Nggak ada yang ingin sakit, pasti pengen sembuh, sehat, dan kemudian beraktivitas normal gitu. Nah, usaha evergreen lain yang kemudian bisa Anda geluti itu berkaitan dengan keamanan seperti itu. Nah, kita tahu dari waktu ke waktu keamanan ini jadi sesuatu yang mahal seperti itu. Kenapa? Karena banyak orang yang kemudian itu nekat, dalam tanda kutip, ketakwaan itu tidak didorong sehingga orang itu nekat untuk berbuat jahat itu kan, pengen ngambil barang orang, pengen mencuri, pengen merampok dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Sehingga faktor keamanan itu menjadi sesuatu yang sekarang ini ya ini penting untuk diperhatikan oleh setiap orang. Makanya usaha yang berkaitan dengan security, alat-alat yang berkaitan dengannya itu dibutuhkan. Misalnya Anda bisa amatilah kebutuhan terkait dengan CCTV itu meningkat dari waktu ke waktu. Kenapa? Itu bagian dari sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat berupa keamanan. Nah, itu dia usaha-usaha yang berkaitan dengan kebutuhan pokok individu dan kebutuhan pokok masyarakat yang sifatnya itu evergreen. Nah, usaha mana yang akan Anda geluti itu kan, di antara usaha-usaha evergreen yang kami sampaikan tadi? Yang pertama, Anda masih bisa mengembangkan lagi ya, menilai dari konsep basic yang kami sampaikan itu jenis usaha evergreen yang Anda bisa detailkan dan kemudian Anda akan masuki seperti itu.
Terus berikutnya kami menyarankan kepada ya kami pribadi dan juga sahabat semuanya untuk senantiasa ya belajar, senantiasa mengamati tren dari waktu ke waktu karena bisa jadi usaha evergreen itu konsepnya masih masih dibutuhkan oleh manusia, tetapi bentuknya saja yang lain seperti itu. Misalnya dulu itu kan orang jualan es cendol itu kan, nah itu masih laris. Sekarang untuk bisa survive es cendol itu harus dimodifikasi gitu kan, dengan santan, dengan susu atau kekinian itulah sehingga laku di tengah masyarakat saat ini. Tapi konsepnya itu untuk memenuhi kebutuhan pokok individu berupa makanan. Nah, itu konsepnya seperti itu yang ingin saya sampaikan kepada sahabat semua. Nah, itu yang bisa kami sampaikan itu kan ketika sahabat semua itu mendapatkan manfaat ya silahkan untuk kemudian berikan like gitu kan dan komentar atau jika ingin mengetahui lebih jauh tentang ZK Digital itu kan bisa kunjungi website kami zkdigital.com. Di sana ada banyak artikel yang kemudian bisa Anda baca. Terima kasih.